Shalom saudara-saudara yang datang dari Papua, dari Kalimantan Barat, dari Nias, dari NTT, dari Jawa, dan juga dari manapun saudara berada saat ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Sekolah Tinggi Agama Kristen Padu Salatiga. Hari ini kita akan masuk di sesi inner healing atau kesembuhan batin. Apa dan bagaimana kita akan belajar bersama hari ini? Saya berharap saudara bersiap di tempat saudara masing-masing, sehingga ketika Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara, saudara akan bisa menanggapinya dengan benar. Sebelumnya mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa dalam sebuah pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semuanya pada hari ini. Ketika firman-Mu kami dengar, Engkau bekerja dengan leluasa, menyentuh hati kami, mengubah pikiran kami Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar tentang kesembuhan batin hari ini. Amin. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 di situ disebutkan bahwa Allah menguduskan seluruh roh, jiwa, dan tubuh. Tujuan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 adalah pengantin Kristus, yaitu pengantin anak domba Allah yang dikehendaki Tuhan tidak bercacat dan bercela. Kita akan lihat bagaimana keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan menciptakan kita manusia itu sebagai gambar Allah atau imago Dei. Ketika manusia jatuh dalam dosa,
maka roh dan jiwa mati. Itu disebutkan di dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Nah, manusia itu terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau saudara melihat diri saudara sendiri sekarang, saudara itu adalah makhluk roh, tapi juga makhluk jiwani dan juga makhluk jasmani. Nah, ketiga hal ini, roh, jiwa, dan tubuh itu bisa menderita sakit. Ya, yang pertama, sakit dalam roh disembuhkan dengan kelahiran baru, seperti yang kemarin saudara sudah lakukan di sesi yang kedua tentang kelahiran, pertobatan dan lahir baru. Ya, maka ketika seseorang mengundang Yesus, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang diterima dengan iman, maka rohnya disembuhkan. Sakit tubuh disembuhkan secara fisik, diobati, disuntik, apapun yang pernah saudara lakukan ketika saudara sakit, masuk angin, saudara minum obat dan yang lainnya, atau ke dokter, disuntik. Ya. Nah, bagaimana dengan sakit dalam jiwa kita? Ya. Sakit dalam jiwa disembuhkan dengan inner healing atau kesembuhan batin. Mengapa harus sehat ketiganya? Karena masing-masing unsur tadi, roh, jiwa, dan tubuh memiliki fungsi. Fungsi roh itu menyadarkan jiwa bahwa Allah dalam Yesus Kristus patut disembah. Daud berkata, jiwaku pujilah Tuhan. Nah, fungsi jiwa menyadarkan kepribadian kita. Mengapa orang bisa mengatakan, oh saya sanguin, saya flegmatik, saya orang melankolis, saya orang kolerik. Ya. Ada orang yang mengatakan, oh dia introvert, dia ekstrovert. Itu jiwa, ya, yang bisa orang mengerti, oh mereka seperti itu atau saya seperti ini. Nah, fungsi tubuh menyadarkan kita akan keberadaan alam semesta ini. Kita bisa rasakan air itu dingin, ya, angin itu, ya, kalau berembus kita bisa rasakan segarnya. Kalau kita menyentuh api, maka panas. Nah, orang yang sudah dihidupkan rohnya atau bertobat, maka saudara harus berhati-hati dalam hal ini. Iblis berusaha melukai jiwanya. Manusia roh tadi disembuhkan dengan bertobat, lahir baru. Jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan itu sembuhnya tidak seketika. Kalau kesembuhan roh atau pertobatan itu sifatnya radikal, ya. Seketika percaya kepada Yesus, maka jiwa roh kita dipulihkan. Tetapi jiwa itu melalui proses. Kalau kita sakit hati, tidak bisa seketika kita berdoa dan sakit hati kita hilang. Tetapi itu proses, ya. Jadi saudara bisa melihat pada diri saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa iblis berusaha menyerang dengan cara apa? Dengan menyerang berbagai hal, pikiran kita, ya, pikiran kita dengan memikirkan hal yang jorok, yang kotor, yang najis dan lain sebagainya. Perasaan kita dipenuhi dengan sakit hati, iri dengki, keinginan untuk merasa lebih dan lain sebagainya. Juga kemauan kita didorong untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itulah cara iblis untuk melukai jiwa kita. Nah, saudara tentu pernah merasakan bagaimana saudara berjuang untuk bebas dari semua, gimana ya, supaya saya nggak sedih. Kenapa kok jiwaku tertekan? Kenapa aku tidak bisa begini begitu? Hari-hari ini aku merasa susah sekali dan lain sebagainya. Nah, karena itu terbentuk dari banyak peristiwa dan berlangsung lama. Jadi kalau bisa digambarkan, maka jiwa kita itu seperti pawang. Ya, saudara pernah lihat pawang merah atau pawang bombay? Harus dikupas dari kulitnya, tidak langsung, ya,
sampai pada intinya, tetapi satu demi satu dikupas. Nah, itulah yang namanya proses. Kesembuhan batin itu melalui proses. Nah, sekarang mari saudara-saudara di tempat saudara sendiri, saudara tolong memeriksa diri. Nah, saya itu sebenarnya bagaimana kondisi jiwa saya, ya. Kalau saudara mau sembuh, hari ini saat yang paling tepat untuk melakukannya. Bagaimana tanda-tanda jiwa yang terluka? Yang pertama, memperlihatkan ketidakpedulian terhadap orang lain, cuek. Ya, kalau saudara temannya mau jatuh kah, mau ngapain, yang penting aku enggak. Ya, dia mau sedih-sedih ya terserah. Artinya jiwa kita luka, tidak peduli dengan orang. Yang kedua, perasaan sangat peka, mudah tersinggung. Ya. Kalau kita melihat orang lain, ya mukanya berubah, kita sudah berpikir, jangan-jangan, wah itu pasti nggak suka dengan saya, dan lain sebagainya. Perasaan sangat peka. Yang ketiga adalah kuper, ya, kurang pergaulan, sudah tahu, atau mungkin saudara salah satu dari jenis ini, ya, yang kuper. Sangat takut kehilangan sahabat. Jadi orang yang sakit atau jiwanya terluka, dia kalau sudah punya satu sahabat itu dipertahankan mati-matian. Ada orang lain mau dekat gak boleh, gitu. Pokoknya dia harus sama aku. Nah, kemudian menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan baru. Saudara pernah satu kali misalnya diundang ulang tahun, yang kamu diajak temanmu dan di lingkungan baru, kemudian wah, saudara sudah berpikir banyak hal, waduh nanti ketemu siapa, nanti kalau tahu tentang aku bagaimana, bla bla bla, ya. Dan itu membuat saudara tertekan. Yang kelima, tidak tahu berterima kasih. Orang yang jiwanya terluka, dia nggak pernah bisa merasakan atau berterima kasih. Ya, kalau diberi ya sudah sepantasnya orang itu memberi sesuatu pada saya. Jadi saya nggak perlu mengucapkan terima kasih. Yang keenam, orang yang jiwanya terluka itu sulit mengampuni baik diri maupun orang lain. Jadi kalau melakukan sebuah kesalahan, aku tadi kenapa begini begitu, atau sebaliknya, wah ini salahnya dia, gara-gara dia, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, suka bergaul dengan orang senasib. Nah, ya saudara, kalau misalnya saudara itu orangnya pemalu gitu ya, pasti saudara juga akan cari orang-orang yang model seperti itu. Ya, saudara yang tahu persis ya, saudara seperti apa. Berikutnya adalah gampang stres, sedikit-sedikit stres. Ya. Kalau sudah stres kemana? Putus asa. Apa tindakannya? Bisa bundir. Tahu bundir? Bundir itu bunuh diri. Mau lebih baik sudah selesai saja, nggak usah di dunia ini, pergi. Tapi apakah itu selesai? Tidak. Ya. Jadi kemudian tanda berikutnya adalah introvert. Suka hidup dalam kemunafikan atau pura-pura, pakai topeng. Hidup paling berat itu adalah hidup pakai topeng, supaya saya bisa diterima oleh temanku yang itu, temanku yang ini. Aku harus pakai ini, aku harus senyum padahal aku tidak suka senyum, aku harus serius padahal aku tidak serius, dan itulah pura-pura atau munafik. Itu tandanya kalau seseorang itu jiwanya terluka. Saudara bisa lihat diri saudara sendiri sambil dideteksi ya, maksudnya sambil saudara yang melihat. Kalau 1 sampai yang ke-8 tadi ada, ya, atau 2, 3, nah, saudara perlu untuk sembuh. Kemudian apa penyebab luka batin atau pahit jiwanya? Ya? Yang pertama adalah tertolak oleh orang tua. Bentuknya bisa karena orang tua belum punya kerinduan punya anak, tapi kemudian punya anak. Jadi anak yang tidak diharapkan itu tertolak dan jiwanya luka. Ya. Seperti kisahnya Daud, ya, ketika dicari oleh Samuel, apakah anakmu cuma ini? Enggak, ada 1 yang paling kecil. Di mana? Tidak di rumah. Di sana, di tempat, di padang penggembalaan. Karena apa? Karena Daud tidak dikehendaki kelahirannya. Ya. Orang tua tidak menghendaki dia lahir atau hamil sebelum nikah. Nah, itu bisa membuat
anak lahir tertolak, ya. Kemudian ketika ibu hamil, bapaknya selingkuh. Nah, kemudian ibunya jadi marah gara-gara kamu ada, bapakmu selingkuh dan lain sebagainya, dipersalahkan. Berikutnya yang menjadi penyebab luka batin adalah keluarga miskin, sehingga kemudian anaknya pindah-pindah tangan, ya, karena tidak cukup untuk beli makan, tidak punya banyak hal yang bisa dikasihkan kepada anaknya, maka kemudian anaknya yang dititipkan di panti, anaknya ada yang diberikan kepada kakak atau budenya atau tantenya dan lain sebagainya. Dan anak yang pindah-pindah tangan ini jiwanya terluka, dia menjadi orang yang tidak aman, ya, menjadi tidak aman, jiwanya mudah sekali terluka. Berikutnya kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dari orang tuanya sibuk cari duit, cari uang, sehingga kemudian ya kalau zaman sekarang ya yang penting anakku diem, dikasih HP, mainan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kasih tidak merata. Kalau keluargamu, ya, keluarga teman-teman ada yang banyak anaknya, ya, biasanya kasihnya tidak merata, ya, karena mesti dibagi. Sebenarnya orang tua nggak bermaksud seperti itu sebenarnya. Ya. Yang berikutnya adalah broken home, keluarga berantakan, mama dan papa cerai, itu juga bisa membuat jiwa terluka. Orang tua sibuk cari uang, anak jadi anaknya asisten rumah tangga, ya, dititipkan sama Mbak E, sama siapa, ya, emak kah, siapa sebutan di situ. Tapi yang jelas itu bukan orang tuanya, bukan bapak atau ibunya. Berikutnya adalah bapaknya sadis atau kejam, mudah sekali main tangan, ya, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit hantam, sedikit-sedikit cubit, sedikit-sedikit apa, ya. Jadi bapaknya kejam, sehingga kemudian anak kehilangan figur seorang bapak. Nah, di sini bisa membuat secara roh, secara spiritual kita tidak bertumbuh. Berikutnya adalah dimanjakan orang tuanya. Anak yang dimanja itu penuh dengan luka. Karena apa? Apapun diikuti, apapun, jadi seolah-olah diabaikan, tidak dianggap. Yang penting kamu diem, sudah. Ya. Hal berikutnya adalah peristiwa yang traumatis. Ya, misalnya peristiwa traumatis itu bisa datang dari keluarga. Misalnya kematian keluarga dekatnya yang sangat lekat di hatinya, tiba-tiba Tuhan panggil, itu sebuah trauma. Kemudian kecelakaan, ya, itu juga bisa menjadi satu trauma yang kemudian melukai jiwa. Incest, ya, hubungan yang tidak boleh, ya, dengan sesama saudara, bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya laki-laki, dan lain sebagainya, ya, yang seperti itu. Atau peristiwa traumatis karena lingkungan, adanya bencana alam yang membuat trauma itu melukai jiwa. Dan kemudian berikutnya adalah rasa bersalah. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan itu sangat dalam dirasakan, maka melukai jiwanya. Ya, ada satu yang harus kita tahu, bahwa kalau tadi anak yang ditolak karena tidak dikehendaki kelahirannya, artinya orang tuanya tadi belum siap untuk punya anak, kemudian punya anak, dan ada tindakan yang dilakukan orang tuanya, misalnya anak itu, janin itu digugurkan, mau digugurkan, ya, anak yang ditolak, yang mau digugurkan itu sama dengan diserahkan kepada iblis. Hasilnya adalah akan selalu berontak, ya, tidak bisa tunduk. Ada tudung kematian yang terus menyertai, selalu ingin bunuh diri, sakit-sakitan, dan jadi sasaran ilmu gelap. Nah, kalau misalnya usaha pengguguran tadi tidak berhasil, janinnya lahir sebagai bayi, bisa saja menjadi cacat mental atau cacat fisik. Nah, khusus untuk anak yang dihasilkan karena jinah, maka ada roh jinah. Jadi anak-anak yang lahir di luar pernikahan itu akan dialiri atau transfer roh jinah itu, ya. Sekarang akibat luka batin.
Apa? Yang pertama, sulit merasakan kehadiran Allah. Kalau saudara mau baca firman, nggak ngerti, ngantuk, males, ya. Saudara ikut kebaktian, yang lainnya bisa sampai nangis-nangis. Kita bingung, itu ngapain? Kok bisa nangis? Kenapa dia bisa tepuk tangan? Kenapa bisa tertawa? Kita sendiri nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan karena luka yang ada dalam hati kita. Yang kedua adalah tidak dapat bertumbuh. Ya, padahal Tuhan mau supaya semua anaknya bertumbuh imannya sehingga kemudian menghasilkan buah. Tetapi orang yang luka jiwanya tidak mengalami pertumbuhan. Ya. Misalkan orang itu pelayanan, maka pelayanannya menjadi mandul, tidak menghasilkan apa-apa karena jiwa yang terluka tadi. Berikutnya akibat batin yang terluka adalah roh pemberontakan, ya. Memberontak terus, tidak mau tunduk, kemudian bunuh diri, ya. Dan akibat yang berikutnya adalah kehidupan seks yang tidak wajar, bisa saja menjadi homo, menjadi lesbi, ya. Kalau sekarang kita bisa lihat fakta yang ada itu LGBT, ya, saudara tahu seperti itu. Nah, itu semua akibat dari luka jiwa, luka batin. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, sama seperti penyakit-penyakit lain, maka luka batin itu pun ada dan bisa disembuhkan. Ya. Yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah berani terbuka. Saudara nanti bisa catat, bisa buka sendiri di tempatmu, Efesus 6 ayat 11. Apa makna dari berani terbuka itu? Yang pertama, berani terbuka itu artinya menelanjangi pekerjaan iblis dengan segala tipu dayanya. Kalau misalnya saya katakan, saya marah, saya akui saya marah, maka tadi jangan bilang marah. Iblisnya nyuruh kita, jangan bilang marah, kamu baik-baik saja. Tapi ketika kita terbuka, kita menyatakan bahwa saya memang marah, saya benci sama kamu, saya mengakui, maka pekerjaan iblis yang menipu itu bisa terbuka, ditelanjangi. Yang kedua, ketika kita berani terbuka, kita menyatakan luka jiwa kita, maka itu mematahkan kuasa iblis. Yang ketiga, berani terbuka artinya memberi kesempatan firman Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya. Tanpa keterbukaan, tanpa kita rela, maka firman Tuhan sekalipun setiap hari kita dengar, maka sama seperti dalam gambaran yang tumbuh di semak-semak duri, ya, yang di batu-batu, tempat berbatu-batu, itulah yang akan terjadi. Jadi kekerasan hati kita akan membuat firman Tuhan tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Yang keempat, berani terbuka itu artinya adalah kunci, ya. Berani terbuka merupakan kunci jawaban dalam masalah kehidupan kita. Langkah berikutnya apa setelah berani terbuka? Mengampuni orang yang bersalah yang menyebabkan jiwa kita terluka. Kemudian langkah berikutnya adalah menyangkal diri, melupakan, ya. Sesudah forgive, sesudah mengampuni, maka kita forget, melupakan semuanya. Sebab sakit hatiku sudah selesai, tidak aku ingat lagi, ya, tidak dibayang-bayangkan ulang, tidak diambil dari berbendaraannya lagi yang sudah kita kubur, kita aduk-aduk lagi, kita buka. Ya, tidak. Jadi dilupakan seperti yang dikatakan di Filipi itu. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, bagaimana supaya jiwa kita sehat? Yang pertama, ini penting, saudara harus biasakan menjaga dengan firman Tuhan. Tidak bisa tidak, hanya firman yang menyembuhkan kita, ya, karena itu merubah paradigma. Firman itu membaharui pikiran akal budi kita, ya. Berikutnya, menjalin persekutuan dengan saudara seiman. Ini penting, kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang membangun dari saudara-saudara seiman, karena kita akan hilang, ya. Kalau gitu, biasanya orang tadi kalau belum sembuh dia akan menarik dari pergaulan. Kemudian mempercayai bahwa semua perbuatan masa lampau kita sudah disalibkan, ya. Kita
kita terima dengan iman, kita imani bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu menyelesaikan semua masa lalu kita. Urusan Tuhan, urusan saya dengan Tuhan adalah sekarang, ya, hari-hari ini. Berikutnya, supaya jiwa kita sehat, kita menerima kasih Bapa. Kasih yang menolong untuk dapat mengampuni, ya. Kalau kita terima kasih Tuhan, kita sudah rasakan pengampunan Tuhan, maka kita akan mudah mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Tidak ada satupun di antara kita adalah orang yang bersih, orang yang benar, orang yang tidak terluka. Ya, kita semuanya butuh kasih. Oleh karena itu, kita perlu memberikan kasih itu juga kepada orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Yang terakhir adalah minta kasih karunia dari Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari tahta kasih karunia, sehingga tidak timbul akar pahit di dalam hidup kita. Ya, saya berharap apa yang saya jelaskan sudah bisa membuka wawasan saudara, dan kalau saat ini Tuhan menggerakkan hatimu untuk melepaskan pengampunan dengan saudara mengakui bahwa saudara memang pernah mengalami sesuatu yang saat ini masih menjadi satu hal yang sakit di hidupmu, dengarkan suara Tuhan. Di tempatmu, letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara semuanya. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan pengajaran tentang inner healing, kesembuhan batin. Dan saat ini Engkau melihat Tuhan, anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing. Tuhan, mari Kau bekerja. Jamahlah Tuhan hati yang sakit, hati yang pahit, jiwa yang merana, jiwa yang terluka Tuhan. Jamah Tuhan. Engkau dengarkan keluh kesah anakmu ini, tangis anakmu ini Bapa, perhatikan air mata mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau menyentuh mereka, membersihkan hati mereka dan pikiran mereka Bapa. Penuhi dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan menolong mereka Bapa merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Biarlah firman-Mu yang terus menolong untuk anak-anak-Mu bertumbuh. Di masa sulit ini, di masa pandemi ini Bapa, mungkin menjadi salah satu hal yang menambahi sakit dari anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menolong, memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pertolongan dan kesembuhan dari anak-anak yang saat ini ada di tempat mereka masing-masing. Segala hormat pujian kami kembalikan kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang penuh kasih. Amin. Ya. Terima kasih, saudara. Sampai ketemu di sesi-sesi yang